Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas kedua tahun. Cek. Anak ayam burung turun bergojek. Nama saya Yano, saya dari Hokkaido, saya orang Jepang. Saya cinta kamu, Janjo. Bahasa Indonesia ternyata tidak hanya dipelajari dan digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh warga masyarakat Indonesia saja, melainkan negara-negara asing seperti Australia, Kanada, Jepang, Korea Selatan, bahkan Hawaii juga mempelajari bahasa Indonesia. Dan negara Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi wajib dipelajari oleh masyarakatnya. Tentunya, hal ini menjadi sesuatu yang hangat dibahas sebagai bentuk pengetahuan baru bagaimanakah dampak dari dipelajarinya bahasa Indonesia bagi negara asing. Bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai jembatan persahabatan. Dengan mempelajari bahasa Indonesia dan juga mengenal budaya-budayanya, diharapkan timbul rasa memahami dan juga menumbuhkan rasa simpati terhadap negara ini, sehingga kelak dapat menumbuhkan persahabatan antar negara. Inilah yang sering kita dengar, bahasa sebagai sarana untuk cross-cultural understanding. Cross-cultural understanding atau CCU adalah proses pemahaman budaya dari negara tertentu. Ada sebuah cerita pada kasus Piala Dunia sepak bola yang saat itu diselenggarakan di Jerman. Ada seorang dosen yang sejak awal menjagoi tim Prancis dan turut merasa kasihan ketika kesebelasan negara tersebut ditahan imbang oleh negara lain. Rupanya, dosen tersebut telah tumbuh rasa memiliki. Karena apa? Alasan utamanya adalah karena dia seorang pengajar bahasa Prancis di universitasnya. Hal ini menjadi sebuah pembuktian bahwasannya saat seseorang mempelajari bahasa asing akan timbul sesimpati dan rasa memiliki untuk negara pemilik bahasa tersebut. Kesimpulannya, hal-hal di ataslah yang merupakan dampak dari dipelajarinya bahasa Indonesia di negara asing. Yang pertama, budaya Indonesia akan lebih dikenal oleh negara asing. Yang kedua, masyarakat negara asing akan timbul rasa memahami dan juga menumbuhkan rasa simpati terhadap negara Indonesia, sehingga kelak dapat menumbuhkan persahabatan antar negara. Dan yang terakhir, dengan mempelajari bahasa Indonesia merupakan proses negara asing seperti Australia, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan juga Hawaii untuk mempelajari dan memahami budaya negara Indonesia. Bagaimana sosialisasi bahasa Indonesia di luar negeri? Seperti yang diketahui bahwa warga negara asing juga memiliki minat terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Hingga saat ini dari berbagai lembaga dalam maupun luar negeri telah mengajarkan kepada warga negara asing. Di dalam negeri terdapat 45 lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, baik di perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga kursus. Sedangkan di luar negeri pengajaran BIPA dilakukan pada sekitar 36 negara di dunia dengan jumlah 130 lembaga yang terdiri atas perguruan tinggi, pusat-pusat kebudayaan asing, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI, dan lembaga-lembaga kursus. Pengajaran BIPA di lembaga tersebut, baik yang berada dalam maupun luar negeri, diselenggarakan dan dikembangkan oleh lembaga masing-masing tanpa ada lembaga pusat yang mengatur lembaga pengajaran BIPA tersebut. Berdasarkan pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menangani masalah kebahasaan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membina, mengembangkan, dan sekaligus memfasilitasi lembaga tersebut agar masing-masing dapat berjalan dan sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Hal itu ditujukan agar pengajaran BIPA baik di dalam maupun di luar negeri terus tumbuh dan berkembang sehingga pada akhirnya bahasa Indonesia dapat menjadi alat komunikasi antar bangsa. Banyaknya negara asing yang sangat antusias untuk mempelajari bahasa Indonesia dan bahkan senang menggunakan bahasa Indonesia, dikarenakan banyak negara asing yang telah membuka program studi bahasa Indonesia mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, serta banyaknya kursus bahasa Indonesia di negara asing. Dari sinilah bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dan digunakan sehari-hari dalam ruang lingkupnya.
seperti contohnya di Kanada. Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di Kanada karena pendapatan yang tinggi serta minat warga negara Indonesia yang tinggi juga. Maka, tidak heran bahwa di Kanada banyak menemukan orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga banyak tempat kursus dan belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya, di negara Australia, sejak SD mereka sudah diajarkan bahasa Indonesia, sehingga tidak kaget lagi jika menemukan anak SD di Australia sudah mahir berbicara dengan bahasa Indonesia. Beralih ke Suriname, sebanyak 14% dari penduduk di sana merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Jawa. Hal tersebut membuat penduduk di Suriname senang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang besar, maka tak heran jika bahasa Indonesia dipandang cukup penting di dunia. Dengan adanya sistem pendidikan di negara asing yang mewajibkan bahasa Indonesia, maka dari itu juga mereka belajar dan menerapkan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Eksistensi bahasa Indonesia tidak hanya berkembang di dalam negeri, namun menjalar sampai ke kancah internasional. Hal ini dapat tercermin melalui riset yang dilakukan oleh Language Studies Indonesia yang menunjukkan bahwa setidaknya 52 negara asing telah membuka program bahasa Indonesia, baik berupa tempat kursus, universitas, sekolah, dan lainnya. Beberapa di antaranya yaitu Australia, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Hawaii. Selain itu, jika kita berbicara dalam dunia institusi pendidikan, terdapat beberapa universitas yang menyediakan fasilitas untuk mendalami bahasa Indonesia, seperti University of Hawaii at Manoa, Hawaii, University of Melbourne, Australia, Tokyo University for Foreign Studies, Jepang, Hankook University of Foreign Studies, Korea Selatan, dan masih banyak lagi. Fakta menarik lainnya, banyak sekali YouTuber dari luar negeri yang sangat fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Yuna Nuna, mahasiswi cantik asal Korea Selatan yang belajar bahasa Indonesia di Faculty of Asian Languages and Culture, Hankook University of Foreign Studies. Beralih ke negara lain, di Vietnam, bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan. Selain di Vietnam, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa populer keempat di kalangan masyarakat Australia. Hal-hal ini membuktikan keberhasilan eksistensi bahasa Indonesia di luar negeri. Eksistensi bahasa Indonesia akan terus berjaya, tetapi juga harus diiringi dengan eksistensi penggunaan dan pengembangan bahasa Indonesia di dalam negeri sendiri. Dalam artian bahwa semua proses tersebut harus diawali oleh bangsa Indonesia sendiri dengan cara mencintai, menjaga, melestarikan, menggunakan, dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa pengembangan bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan, dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Saat ini, pengajaran bahasa Indonesia telah dilakukan di berbagai lembaga di negara Australia, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Hawaii. Sebanyak 75 dari 800 PT di Jepang mengajarkan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia. Bahasa Indonesia yang tersebar di luar negeri sebanyak 4.463.950 orang dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Apabila semakin banyak penutur asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia, maka akan memberikan dampak yang baik untuk Indonesia. Sebab, peran bahasa Indonesia dalam lingkup pergaulan antar penduduk dunia semakin penting dan diperhitungkan. Hal ini erat kaitannya dengan atmosfer budaya, di mana Indonesia di mata dunia memiliki daya tarik dan daya pikat wisatawan mancanegara yang ingin lebih tahu dan mengenal tentang budaya Indonesia yang sebelumnya belum mereka ketahui.
Selain dari sisi budaya, diharapkan peran bahasa Indonesia juga mampu untuk menarik para wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, otomatis akan menaikkan pamor bangsa Indonesia di kancah internasional.